Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, saya ingin melanjutkan pembahasan soal UTBK terkait dengan perbandingan nilai operasi bilangan. Dalam hal ini, dibandingkan maksudnya adalah dari hasil operasi beberapa bilangan, ingin dibandingkan yang mana yang lebih besar dan yang mana yang lebih kecil, atau bentuk perbandingan yang lain. Video ini adalah video lanjutan dari pembahasan sebelumnya dengan materi yang sama, namun pada kesempatan kali ini ada sedikit model tambahan. Soal yang pertama, di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka jalannya adalah kita mencoba mengambil option A sebagai patokan. Apakah harus selalu option A? Tidak. Boleh memilih option yang lain, tapi untuk kemudahan saja saya pilih option A sebagai patokan. Berarti sebentar saya harus memunculkan angka 7, angka 9, dan 0,45. Karena option A ini sebagai patokan yang saya ambil, maka untuk option A saya menuliskan angka 1 sebagai angka pembanding. Nah, setelah seperti ini, kita melangkah ke option berikutnya. 7/9 dikali 0,90 ini kita upayakan kita manipulasi sehingga memunculkan angka-angka seperti yang ada di patokan. Maka ini kita ubah menjadi 7/9 dikali 0,45 kali dengan 2. Nah, semua bilangan yang tidak terdapat pada patokan kita lingkari. Itu yang akan kita gunakan sebagai pembanding. Karena 7 ada, 9 ada, 0,45 juga ada, yang tidak ada hanya bilangan 2. Maka kita ambil 2 sebagai pembanding. Nah, selanjutnya 14 kita ubah menjadi 7 kali 2/9 dikali 0,45 dikali dengan 4. Yang tidak ada di pembanding patokan adalah 2 dan 4. Berarti pembandingnya yang kita ambil adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Selanjutnya option D, 7/9 kali 2, 18 itu 9 kali 2, dikali 0,45 dikali dengan 4. Yang tidak ada di patokan adalah 4 dan 2. Maka 4 dan 2 itu kita tuliskan sebagai pembanding. Ini dituliskan per karena posisi 2 di sini sebagai penyebut. 4 bagi 2 sama dengan 2. Selanjutnya bagian yang terakhir 14/18 kita ubah menjadi 7 kali 2/9 kali 2 dikali 0,45 kali dengan 4. Berarti pembandingnya adalah 2, 2, dan 4. 2 kali 4/2. Hasilnya sama dengan 4. Nah, setelah selesai kita ambil pembandingnya, ya sisa kita menentukan sesuai dengan kebutuhan soal. Ternyata di sini yang diminta adalah yang memiliki nilai yang paling besar. Nah, caranya ya kita pilih saja pembanding yang paling besar di antara pembanding-pembanding yang ada. Dan kalau demikian berarti jawabannya adalah bagian C. Mari kita melihat soal yang kedua. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 40%
dikali 5/7 adalah, nah kalau soal yang bagian B ini patokannya sudah ada. Berarti kita tidak perlu mengambil patokan dari option-option yang tersedia. Nah, di sini kalau kita perhatikan ternyata antara patokan dengan option-option ada kemiripan. Masing-masing ada persentasenya dan yang bilangan yang memiliki persentase itu sama-sama memiliki nilai satuannya adalah 0. Maka karena dia memiliki kesamaan, untuk menyederhanakan perhitungan, kita bisa saja ini mencoret. Kita coret 0%-nya, konsekuensinya ini juga dicoret. Ini harus tidak, ini hanya memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, karena ini kita ambil sebagai patokan sesuai dengan soal, maka yang harus muncul dalam perhitungan kita adalah 4 dikali 5 dan 7. Dan karena ini adalah patokan kita, konsekuensi lainnya adalah kita mengambil 1 sebagai pembanding dari patokan ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke option. 4 dikali 3/7, karena ini 0%-nya kita sudah buang, berarti 4 kali 3/7. Yang tidak ada adalah angka 5, maka kita kali dengan 5/5. Nah, semua angka yang kita butuhkan sudah ada, bisa mengambil angka-angka yang tidak ada untuk kita gunakan sebagai pembanding, yaitu 3 dan 5. Berarti pembandingnya adalah 3/5. Selanjutnya 4 dikali 6/7, lagi-lagi tidak ada 5, berarti ini kita kali dengan 5/5. Kita ambil sebagai pembanding adalah 6 dan 5. 6/5. Ini sama dengan 1, sekian. 1,2 ya. 1,20. Selanjutnya yang ini 4 dikali 5/7 kali 2. Nah, berarti pembandingnya adalah ini. Karena dia adalah penyebut, ya tetap disimpan di bawah. Yang di atas dikasih 1. Selanjutnya 8 kita ubah menjadi 4 kali 2 dikali 4/7 kali 2. Karena belum ada 5, kita kali lagi dengan 5/5. Maka pembandingnya adalah 2, 4, 2, dan 5. Kita tuliskan 2 kali 4 per 2 kali 5. Hasilnya bisa kita coret 4/5 atau kurang lebih 0,80. Yang terakhir bagian E, 8 kita ubah menjadi 4 kali 2 kali 5 dibagi 7 kali 2. Berarti pembandingnya adalah 2, 2. 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Nah, sekarang karena patokannya jelas di soal, maka kita sisa membandingkan pembanding-pembanding ini dengan 1. Yang mana yang lebih besar daripada 1. Ini nilainya 0,6, ini 1,20, ini 0,5, ini 0,8, ini 1. Jelas terlihat bahwa 1,20 itu lebih besar daripada 1. Dengan demikian jawabannya adalah B. Contoh yang ketiga dari soal kita pada pertemuan kali ini, di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah
Nah, di sini tidak ada patokan, maka kita mengambil option A sebagai patokan. Karena option A yang jadi patokan, maka kita mengambil pembandingnya adalah 1. Selanjutnya, kita lanjutkan option B, ini sama dengan 9/13 dikali 0,30 bisa menjadi 0,6 bagi 2. 0,60 dibagi dengan 2. Masih ada angka yang belum muncul, yaitu 4. Kita ubah kali dengan 4/4. Berarti pembandingnya adalah 9, 2, dan 4. Jadi kita tuliskan 9 dibagi 2 kali 4. Artinya 9/8 sama dengan 1,125. Selanjutnya, ini 9/13 kali 0,60. Karena belum ada angka 4, kita kali lagi 4 ini. Berarti pembandingnya adalah 9 4. Tuliskan 9/4 sama dengan 2,25. Selanjutnya yang bagian D, ini kita ubah menjadi 4 kali 2 dibagi 13 kali 2 dikali 0,60 kali 2. Yang tidak ada 2, 2, dan kita tuliskan sebagai pembanding 2 kali dengan 2, hasilnya adalah 2. Yang terakhir 18 itu sama dengan, bisa tidak jadi 4? Ya tidak, ya. Tidak bisa, berarti tetap saja 18 dibagi 13 kali 2 dikali 0,60 kali dengan 2. Berarti pembanding angka 4-nya belum muncul, maka kita kali lagi dengan 4/4. Maka pembandingnya adalah 18, 2, 2, dan 4. Di sini 18 kali 2/2 kali 4. Habis. Sisa 18/4 atau 9/2. 9/2 ini sama dengan 4,5. Nah, dari sini terlihat bahwa pembanding yang muncul itu adalah 1, 1,125, 2,25, 2, dan 4,5. Sesuai dengan permintaan soal, yang dicari adalah yang paling besar. Maka jawabannya adalah bagian E. Ini beberapa contoh tambahan penyelesaian soal bagaimana membandingkan atau mengurutkan hasil operasi dari beberapa bilangan. Tentu ini kesannya agak lama, tetapi kalau kita sudah memahami logikanya dan latihan yang cukup, maka insya Allah kita akan lebih cepat dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini. Semoga bermanfaat. Untuk kali ini kita cukupkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan dibagikan kepada saudara-saudara yang lain. Insya Allah, semoga dengan itu mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.